Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang seiman, semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas sahabat Nabi yang berjuluk seorang syahid yang berjalan di muka bumi. Gelar ini dapatkannya ketika mengikuti perang Uhud. Dalam sejarah Islam, perang Uhud merupakan peperangan yang luar biasa dan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, kaum muslimin yang berjumlah 1000 pasukan melawan kafir Quraisy yang berjumlah 3000 pasukan. Salah satu penyebab terjadinya perang Uhud ialah keinginan kaum kafir Quraisy untuk melakukan balas dendam atas terbunuhnya saudara-saudara mereka dan menuntut balas atas kekalahan yang mereka alami ketika perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau 13 Maret tahun 624 Masehi. Perang Uhud sendiri terjadi pada tanggal 15 bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Perang tersebut terjadi sekitar setahun setelah terjadinya perang Badar. Pasukan muslimin yang berperang dalam perang Uhud merupakan gabungan dari orang Mekah dan Madinah. Dinamakan perang Uhud sebab terjadi di dekat bukit Uhud yang terletak 4 mil dari kota Madinah. Dalam keberangkatan kaum muslimin ke bukit Uhud, seorang munafikin bernama Abdullah bin Ubay membelot dan menarik mundur pasukannya yang berjumlah 300 pasukan, sehingga menyisakan 700 pasukan muslimin. Dilihat dari jumlahnya yang tak seimbang melawan kaum kafir Quraisy, pasukan kaum muslimin tidak gentar dan terus berjuang berperang dengan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 3000 pasukan. Perang Uhud menjadi perang yang sangat berat bagi umat Islam. Pertarungan yang sengit melawan kaum kafir Quraisy dengan jumlah pasukan muslimin yang tak sepadan membuat mereka harus bertahan sampai titik darah penghabisan. Salah satu pasukan muslimin yang berjuang adalah Thalhah bin Ubaidillah. Ia adalah seorang yang ahli dalam berperang. Bahkan hampir setiap peperangan ia selalu ikut serta, kecuali dalam perang Badar. Meski begitu, dalam perang Badar tersebut Thalhah tetap mendapatkan bagian rampasan perang. Dalam perang Uhud itulah Thalhah tanpa ragu mengayunkan pedangnya untuk melawan kaum kafir Quraisy. Hal ini membuat pasukan muslimin yang lainnya dibuat kagum kepadanya. Bahkan ketika Nabi Muhammad terluka, Thalhah langsung menyelamatkan Nabi dan melindungi Nabi Muhammad sembari terus melawan kaum kafir Quraisy. Ia bergerak dengan sangat lincah dan juga gesit. Pada waktu Thalhah melindungi Nabi Muhammad, dirinya juga terluka sangat parah. Meski begitu, Thalhah tidak menyerah. Ia tetap bertahan dan melakukan perlawanan yang sangat keras. Ia bahkan tidak memperdulikan luka yang dideritanya. Thalhah hanya memikirkan bagaimana caranya bisa menyelamatkan Nabi Muhammad. Karena keibihannya itulah kaum muslimin mengira bahwa Thalhah sudah meninggal dalam peperangan. Namun pada kenyataannya Thalhah masih hidup dan masih berjuang. Karena perjuangannya itulah ia dijuluki oleh Nabi Muhammad sebagai seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi. Dikarenakan kondisi Thalhah kala itu yang sudah terluka sangat parah, namun masih dapat bergerak. Sejak peristiwa itulah, setiap kaum muslimin membicarakan tentang perang Uhud tak hanya bagaimana perjuangan besar pasukan muslimin saja, tapi juga turut membicarakan Thalhah dengan keberanian, ketangkasan, dan semangat juangnya. Bahkan ketika ada orang yang bicarakan perang Uhud di depan Sayyidina Abu Bakar, beliau selalu mengatakan perang hari itu adalah peperangan milik Thalhah seluruhnya. Dalam perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan disebabkan terkecohnya kaum muslimin, terkhususnya pada pasukan pemanah yang tidak disiplin dan tergiur dengan harta rampasan. Yang tadinya bertempat di atas bukit, mereka turun mengambil hasil rampasan perang, mengira bahwa kaum kafir Quraisy telah kalah telak dari kaum muslimin. Padahal pemimpin kaum kafir Quraisy bernama Abu Sufyan membawa pasukannya mengitari bukit Uhud dan menyerang kaum muslimin dari arah belakang, sehingga kaum muslimin dibuat kewalahan olehnya. Thalhah bin Ubaidillah wafat tahun 36 Hijriah pada peristiwa perang Jamal. Ia keluar berperang bersama Sayyidah Aisyah dan Zubair untuk menuntut qisas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian permasalahannya semakin berkembang hingga memaksa mereka berhadapan dengan pasukan Ali dalam sebuah pertempuran yang disebut sebagai Perang Jamal.
Talha bin Ubaidillah menikah dengan 8 istri, memiliki 11 putra dan 4 putri. Keutamaan sahabat Talha bin Ubaidillah salah satunya ia termasuk generasi pendahulu yang masuk Islam, juga termasuk dari orang yang mendapatkan hidayah lewat Abu Bakar As-Siddiq. Talha tidak ikut serta dalam perang Badar karena Rasulullah mengutusnya bersama Sa'id bin Zaid untuk menelisik berita rombongan kaum musyrikin. Namun Talha dan Sa'id bin Zaid tetap diberikan harta rampasan perang. Talha yang melindungi Rasulullah dalam perang Uhud, ia menangis anak panah yang melesat ke arah Nabi sehingga jari beliau terluka. Talha bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Pada perang Uhud, Rasulullah menyebut Talha dengan sebutan Talha al-Khair, yang berarti orang yang baik hati. Dalam perang Dzul Ashirah, ia disebut Talha al-Fayyad, yang berarti orang yang melimpah pemberiannya. Dalam perang Khaybar, beliau menyebutnya dengan Talha al-Jud, orang yang dermawan. Talha juga dijamin masuk surga dan disebut syahid oleh Rasulullah SAW. Itulah sepenggal kisah sahabat Nabi yang dijuluki seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan mencontoh perjuangan sahabat Talha bin Ubaidillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.